Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidil mubarak. Nas'alullah ta'ala kama jama'ani wa iyyakum huna ayyajma'ani wa iyyakum fi jannatihil a'la, fi firdausil a'la. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di masjid ini, nanti Allah kumpulkan kita juga di surganya. Ya, karena kata Imam Ghazali, Pak, kebahagiaan hakiki itu saat kita membuka pintu surga. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Raqatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan isinya. Saya pikir tidak ada orang yang punya dunia dan isinya, Pak. Selevel siapa, paling kayak Bill Gates juga nggak punya dunia dan isinya semua. Tapi kita dengan 2 rakaat fajar, kalau kita yakin kita punya dunia dan isinya. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, juga Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Kalau kita bangun pagi, rumah kita aman, mu'afan fi badanihi, anak istri kita sehat, indahu qutu yaumihi, ya, makanan hari itu sudah tersedia. Insyaallah kulkas-kulkas kita masih pada penuh, Pak, ya. Faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Berarti dunia sudah apa lagi kita cari, Pak? Kalau anak istri sehat, rumah aman, makanan ada, sudah dunia ada di genggaman kita. Hanya kita ingin lebih, ada yang tasnya 600 juta Hermes gitu, Pak, ya. Dan kumpulnya kita di pagi ini, inilah kebiasaan para sahabat dan Nabi, Pak. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan, "Man shallal fajra fi jama'ati." Barang siapa salat subuh berjamaah, "Tsumma qa'ada yadhkurullah." Kemudian duduk berzikir. Majelis pengajian, tausiah, tadarus Quran adalah majelis-majelis zikir. Qa'ada yadhkurullah. Sebagaimana riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian berada atau melewati taman-taman surga, maka ucapkanlah tasbih, tahmid, tahlil. Wa ma riyadul jannah, para sahabat bertanya, "Rasulullah, apa itu taman-taman surga?" Hilaqud dzikr. Majlis-majlis zikir, halaqah zikir. Yang apalagi yang kita kaji tentang Quran. Quran ada a'dhamuz zikr, zikir yang paling agung. Saya lanjutkan hadis yang Tirmidzi tadi, Pak. Man shallal fajra fi jama'atin. Barang siapa salat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk berzikir, baik membaca Al-Qur'an, pengajian, tadarus, adalah semua bentuk-bentuk zikir. Hatta tatlu'asy syams, sampai matahari terbit. Tsumma shalla rak'ataini, setelah itu, setelah hilang waktu terlarang, salat 2 rakaat, kana lahu ka ajri umrah, maka dia akan mendapatkan seperti pahala umrah. Tammah, sempurna. Duduk jam berapa tadi, Pak, kita datang ke masjid? Anggap 3:30 tadi, ya. 3:30, 4:30, jam 5 lewat 5 syuruk, tambah 10 menit, 5/4 sholat, nggak sampai 3 jam, sama sholatnya anggap 3 jam, cukup seperti pahala umroh. Tidak perlu 20 juta. Kalau mungkin tidak bisa tiap hari, mungkin setiap pekan, seperti saat ini. Kita niatkan duduk kita di masjid ini adalah niat i'tikaf. Ya, karena i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan niat ibadah. Walaupun hanya 1 jam, 2 jam. Mudah-mudahan duduknya kita dalam waktu ini dicatat sebagai amal soleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis yang saya sampaikan tadi diriwayatkan oleh Tirmidzi, ada perselisihan di antara para ulama hadis. Indal mutaqaddimin, ulama mutaqaddimin mengatakan hadis ini tidak kuat. Tapi sebagian ulama mutaakhirin, ahli hadis belakangan mengatakan bisa dipakai. Setelah dikaji, yang disepakati bahwa kebiasaan para sahabat dan Nabi adalah mereka memang tidak langsung pulang setelah sholat subuh.
yang berbeda pendapat tentang pahala umrohnya tadi, Pak. Jadi kalau kita punya kebiasaan mungkin seminggu sekali seperti ini, saya pikir paling tidak kita sudah meniru kebiasaan para sahabat dan Nabi. Ya mudah-mudahan kita niatkan saja toh, kalau tidak ada hadis sholat duha. Itu sudah masuk awal waktu duha. Jadi begitu tulu, syuruk, matahari terbit, ditambah waktu terlarang, ya, 5-10 menit. Ada yang menyebutkan 15 menit. Kalau kita yang pernah umroh atau haji di Masjid Nabawi, kan di belakang sudah ada. Kalau pakai digital sekarang, kalau dulu manual, Pak. Sebelah kiri di Babu Salam itu ada sholat subuh atau sholat duha setelah 15 atau 20 menit. Ya. Agama kita ini mudah, alhamdulillah. Ya. Biasanya sulitnya karena kita yang mempersulit, Pak. Innad dina yusrun. Agama ini mudah, wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Yang mempersulit agama ini dia sendiri yang akan kalah. Maka insyaallah pada pagi yang cerah ini insyaallah kita segar ini kita akan mengkaji salah satu hidangan Allah. Al-Quran ini makdubatullah fil ard. Hidangan Allah di muka bumi. Saya lihat hidangan di depan juga sudah siap, Pak. Piringnya juga sudah siap. Sekarang pertanyaannya, piring kita sudah siap belum untuk menerima hidangan Allah? Kadang ketika kita bicara Al-Quran ini antara campur malu dengan senang, Pak. Senang karena kita berhadapan dengan kalamullah yang agung, suci, sakral. Mukjizat abadi umat ini. Mukjizat yang lain dengan wafatnya Rasulullah selesai, Pak. Tapi Al-Quran ini mukjizat yang akan kekal abadi sampai akhir zaman. Kekal sampai akhir zaman. Maka karena itu Al-Quran ini beberapa ulama menyebutkan di antara karakternya adalah ma'inun la yanṭaq. Sumber yang tidak pernah kering inspirasinya, Pak. Ya. Kalau sekarang banyak daerah kekeringan, Al-Quran ini sumber yang tidak pernah kering. Mungkin ayat yang sama kita baca kemarin, hanya dengan sekali lewat tidak dapat apa-apa. Tapi ketika kita baca dengan kondisi hati yang sedang nyaman, iman sedang naik, seolah-olah ada yang baru kita dapatkan. Walaupun kita tidak tahu artinya, tapi hati kita tuh lain menerimanya. Itu barangkali dimaksud dengan ma'inun la yanṭaq. Sumber, ma'in itu sumber air aslinya. Ain, ya, ain sumber air. Banyak artinya ain juga mata. Ma'inun la yanṭaq, sumber air, ya, sumber inspirasi yang tidak pernah kering. La yakhluqu min kasratit tirdad atau min kasratir radd. Tidak pernah membuat bosan walaupun sering diulang-ulang. Al-Fatihah berapa kali kita ulang, Pak? Ada yang pernah merasa bosan mengulang Al-Fatihah, Pak? Itu satu contoh. Al-Quran tidak membuat kita bosan walau diulang-ulang. La yamallu min kathratit tirdad wa la tanqadi ajaibuhu tadi. Banyak hal-hal menakjubkan yang tidak pernah putus karena turun Al-Quran ini dari zat yang maha tahu tentang kita manusia. Afala yanzuruna a'udzu billahi minasyaitonir rajim afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Contoh ayat. Tidakkah manusia memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Kok onta, Pak? Al-Quran ini kok jadi sempit katanya. Yang tahu onta kan hanya orang Arab, Pak. Katanya mukjizat sampai akhir zaman. Sumber inspirasi, tapi kok contoh-contohnya yang ada di padang pasir semua katanya. Onta contohnya. Ya. Al-Quran saya sebutkan dari mukjizat abadi, yukhatib, ya. Audiennya adalah umat yang ada waktu itu di mana Al-Quran turun dan juga sampai akhir zaman. Ketika Allah menyebutkan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan, orang-orang Arab waktu itu paham onta, Pak. Kita sekarang juga walaupun tidak ke Arab kan tahu onta itu, Pak. Tinggal buka Google, Pak, ya. Bagaimana onta itu dengan segala kelebihannya. Sengaja disembelih untuk diambil airnya, Pak. Karena dia bisa
menampung air di punuknya itu. Tapi ada juga pepatah, jangan sampai kita seperti onta yang mati kehausan di tengah padang pasir, padahal air dia panggul. Kal aisi fil baida'i yaqtuluhu dhama wal ma'u fawqa dhuhurihi mahmuluh. Ini kita punya sumber inspirasi, tapi kita seringkali kehilangan inspirasi. Ini barangkali membuat kita juga malu, kurang optimal dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan seperti onta yang mati kehausan, sementara air ada di punggungnya. Kita mati gaya, kehilangan inspirasi, padahal kita punya sumber inspirasi. Ini barangkali membuat kita juga ketika berbicara Al-Quran ini, antara senang dengan malu. Belum bisa berinteraksi secara baik, belum bisa berinteraksi secara penuh dengan Al-Quran. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani kita di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ada sampai 2 ayat bahwa Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kita kepada Allah sesuai kemampuan kita. Kalau kita mampunya 100, ya Allah tidak akan membebani kita lebih di atas 100. Tapi kalau kita tahu kemampuan kita 100, kita hanya keluarkan 50, kita belum keluarkan semua kemampuan kita. Ya. Apalagi pakemnya sekarang kan tidak ada siswa bodoh, Pak ya. Semuanya pintar kecuali memang Allah takdirkan idiot gitu ya. Tapi semua kita tidak ada yang bodoh, semua kita punya kemampuan. Insya Allah ketika kita mendaya gunakan kemampuan kita, Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, karena itu di antara kewajiban kita berinteraksi agar ya lebih optimal pada Al-Quran ada beberapa hal. Yang pertama tilawatan atau qiraatan, membacanya, wa khatman, menghatamkannya, wa hifdzan, dan menghafalkannya. Ini satu rangkaian. Membaca, menghatamkan, menghafalkan. Kewajiban yang kedua, ya, fahman, memahami, wa tadabburan, mentadabburi, wa tafsiran, memahami tafsirnya. Ya, naik dikit Pak ya. Tidak sekedar membaca, tapi mencoba memahami, mentadabburi, agar mendapatkan tadi inspirasi-inspirasinya, arahan-arahannya, petunjuk-petunjuknya, dan memahami tafsirnya. Yang ketiga, ini amalan, mengamalkannya, wa nashron, wa da'watan, menyebarkannya, mengajak, mendakwahkannya, wa difa'an, ini juga tidak kalah penting. Karena di akhir zaman ini banyak yang sudah mulai melecehkan Al-Quran, membela Al-Quran. Paling tidak gambaran secara singkat, kita punya kewajiban terhadap Quran, kewajiban nahwal Quran ini 3 tadi. Maka sesuai kemampuan kita. Jadi, masing-masing sesuai kemampuan kita. Pada tahap pertama kita bisa baca seperti apa. Bahkan Rasulullah memuji orang ya, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa 'alaihi syaq wa yatata'u bih. Orang yang membaca Al-Qur'an sulit. Bahkan ya tata'ta, dari bahasanya bisa kita tahu artinya apa. Ya tata'ta apa, Pak? Terbata-bata. Ya tata'ta, bahasa Arabnya juga begitu. Terbata-bata. Lahu ajron, pahalanya 2 kali, Pak. Kalau yang sudah lancar pahalanya 1, Pak. Baca saja, Pak. Kalau yang belum lancar pahalanya 2. Sulitnya sama pahala ngajinya, Pak. Jadi kita sulit itu malah dapat 2 pahala. Lahu ajron, pahala sulitnya sama pahala bacanya. Kalau yang lancar hatamnya bisa atau 1 juz bisa baca 40 menit, mungkin yang belum lancar bisa 2 jam, Pak. Upayanya tadi membuat dia dapat 2 pahala. Saya waktu kuliah di Madinah pernah nyetop mobil di depan kampus gitu ya, Pak. Jadi rata-rata dulu mobil kalau mau ke masjid banyak gratis berhenti apa mobil begini. Tanpa ngomong supirnya tadi bilang, naik, pakai isyarat saja. Saya naik sendiri. Di jalan tidak ada satu kata pun negur saya, Pak. Mulutnya komit-komit. Mungkin lagi murojaah, lagi mulang hafalannya. Jalan-jalan, tahu-tahu parkirnya depan pintu imam. Tambah kaget lagi, ini siapa?
Ternyata beliau imam Masjidil Haram. Dosen saya sendiri, di tahun kedua saya kuliah itu, mata pelajaran Quran, dan sekali-kalinya itu saya dapat 100 di mata Quran itu, Pak. Dapat penuh. Beliau adalah almarhum ya, Allah yarhamuh, baru meninggal tahun kemarin, kurang lebih 2017 atau 16 kemarin, Syekh Muhammad Ayyub. Kalau mungkin Bapak cari di Morotal nanti, termasuk Imam Masjid Madinah, Syekh Muhammad Ayyub, bukan orang Arab, Pak. Aslinya dari Birma. Sampai sekarang masih banyak. Jadi Birma itu memang kelihatannya bermasalah dari dulu, sampai ada yang sampai lari ke Mekah itu. Masih banyak sampai sekarang. Kalau ke Mekah nanti Bapak umroh atau haji, akan ketemu orang-orang yang muka mirip Bangladesh, suka kayak ngunyah-ngunyah apa namanya? Ya, itu banyak dari Birma. Ya, macam-macam mereka hidup. Ada yang sampai jadi imam, Pak. Jadi selama perjalanan beliau memfrajaah. Katanya, Pak, zaman sekarang nih, kalau yang sudah lancar betul hafalannya, 1 juz bisa cukup 12 menit. Jadi kalau kita tadi 40 menit yang lancar biasa, baca biasa ya, tidak harus hafal. Kali 30 berapa? 1200 dibagi 60 berapa? 20 ya, 20 jam hatam non-stop ya. Kalau yang tadi berarti kurang lebih 6 jam hatam non-stop. Jadi kalau kita pernah dengar riwayat Khalifah Utsman menghatamkan Quran dalam semalam, Imam Syafi'i menghatamkan dalam semalam, ternyata bukan mustahil memang, Pak. Mereka jelas sudah hafid, lancar, ngewes gitu ya, Pak. Jadi di zaman sekarang, kalau memang sudah betul hafalannya mantap, 12 menit 1 juz, 6 jam hatam, Pak. Jadi wajar kalau habis salat Isya, sebelum subuh, selesai. Orang yang seperti ini dapat pahala 1. Yang belum lancar, seperti kita ini masih sulit kadang bacanya, karena memang kita bukan orang Arab, Pak ya. Memang lidah kita nih, bahasa Arab kan bukan bahasa ibu kita. Ini pahalanya insya Allah 2. Semalam saya ke Jombang, imamnya ternyata dari Mesir. Memang beda dengar suaranya itu, Pak ya. Makhrajnya itu memang beda, bahasa ibunya dia kan memang bahasa Arab. Tapi Allah mendorong kita, Rasulullah mendorong kita bahwa kesulitan itu sendiri punya pahala sendiri. Rasulullah juga pernah bersabda kepada Aisyah, ya Aisyah tuh, thawabuki ala qadri nasabiki. Engkau dapat pahala sesuai kadar lelahmu. Walaupun lelah dalam ibadah bukan maksud sendiri, Pak. Ibadah itu bukan ingin kita semakin capek, bukan. Malah Rasul mengatakan kepada Bilal, arihna biha ya Bilal. Salat itu menjadi tempat istirahat. Kalau kita kadang masih berat sholat, tapi Rasul mengatakan kepada Bilal, saya dengan sholat itu malah tenang, istirahat. Arihna biha ya Bilal. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mari interaksi kita dengan Al-Quran ini memang tadi tuntutan agama kita, Islam kita ini, tapi sekali lagi Allah tidak pernah membebani di luar kemampuan kita. Yang penting adalah prosesnya. Kita mencoba mengurangi rasa malu kita ini di hadapan Allah, di hadapan kalamullah yang begitu mulia ini dengan terus berusaha. Ya. Allah Maha tahu usaha kita. Perkara hasil tentu kita tidak akan seperti korek-korek itu. Saya dengar kemarin Dr. Agil Munawar pernah datang ke sini. Saya pernah ketika kuliah di Medan juga haji mungkin sekitar tahun 90, mungkin 93, 94 gitu. Beliau memang korek, Masya Allah, suaranya kan memang enak tuh Pak ya. Pas di Arafah, tendanya sebelahan. Beliau kalau dari salat bimbing dari Jawa Timur waktu travel, masih ada tidak waktu Minatur kalau salah namanya. Pegang mic dari zuhur sampai maghrib, Pak. Suaranya tuh gak hilang. Memang Allah beri kelebihan. Ada orang-orang yang suaranya memang enak. Gitu, Pak. Mau hibah ya, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tuh korek, juri di internasional. Saya saksikan langsung bagaimana dari setelah zuhur sampai maghrib, wukuf itu beliau pegang mic-nya, khutbah, zikirnya, baca, doanya. Masya Allah. Fadl minallah, keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian manusia. Baik, saya mulai sedikit ya, bahwa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran,
Sesungguhnya adalah perniagaan yang tidak pernah merugi, Pak. Bisnis yang tidak pernah merugi adalah interaksi kita dengan Al-Quran ini. Allah yang mengatakan demikian dalam surat Fatir. Allah berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang membaca kitab Allah, mendirikan salat dan berinfak dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, baik terang-terangan ataupun diam-diam, mereka adalah orang yang mengharap transaksi dengan Allah yang tidak pernah merugi. Bagaimana merugi, Pak? Yang dihitung bukan ayatnya, bukan katanya, tapi hurufnya. Dan posisi kita nanti memang ditentukan di akhir bacaan kita sejauh mana. Di akhirat posisi kita ditentukan sejauh mana bacaan kita. Iqra wartaqi fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Nanti di akhirat kita disuruh, ya, diingatkan, bacalah dan naiklah terus karena kedudukanmu di akhirat ditentukan di akhir. Di mana ayatmu terakhir engkau baca, engkau hafalkan di mana terakhir. Rupanya bacaan kita ini, hafalan kita juga menentukan posisi kita di akhirat. Maka sekali lagi tadi, kembali sejauh mana usaha kita. Apalagi Allah katakan di sini, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, adalah interaksi, transaksi yang tidak pernah merugi. Dari Abdullah bin Mas'ud, nih sahabat Nabi yang luar biasa, Pak. Kecil-kecil fisiknya, kalau naik kuda, naik onta, kendaraan itu waktu itu, diketawakan oleh sahabat yang lain. Betisnya kecil, keinjakannya tuh, pelananya tuh yang diinjak nggak nyampe, Pak. Tapi nyalinya luar biasa. Beliau termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Di Mekah itu kan masih sedikit, di sekitar Masjidil Haram, kaum muslimin masih sedikit. Di depan orang-orang, ada orang Quraisy, orang-orang kafir, beliau baca Quran keras-keras. Didatangi oleh orang Quraisy, dibogem, habis pingsan, Pak. Sadar, bukannya pulang, istirahat, jerah, baca Quran lagi. Pukulin lagi, pingsan lagi. Berulang kali seperti itu. Ya, ini kan nyali orang beda-beda, Pak, ya. Walaupun fisiknya kecil, nyalinya seperti itu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu bihi hasanah. Dengan satu huruf tadi dia akan mendapatkan kebaikan. Jadi satu sudah dihitung, satu huruf. Wal hasanatu, ini teori dalam Islam. Setiap kebaikan tidak berhenti di situ, Pak. Bi asyri amsalihha, minimal dilipat gandakan 10. Jadi kita melakukan satu kebaikan apa saja, sudah langsung minimal lipatannya 10. Apa saja, Pak? Yang penting terpenuhi syaratnya apa? Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Semua bentuk kebaikan apapun, teorinya langsung dilipat gandakan 10. Bahkan ila 700 dhif. Ya, bisa dilipat gandakan sampai 700. Bisa bahkan ila masya Allah. Allah yang membalasnya tanpa batas. Ya. Bi ghairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Allah akan balas orang-orang yang sabar dalam beribadah, melakukan kebaikan. Balasannya tanpa batas. Kalau ada alat yang sudah bisa menghitung, katanya di Jepang sudah ada, ya. Semua gerak-gerik kita ini ada hitungannya. Sekarang kan orang lari bisa ketahuan, Pak, ya. Semua aktivitasnya ada, tapi nggak ada bisa alat yang menghitung pahala ini, Pak. Karena biagori hisab nih, tafsirnya ada sampai 6 macam. Macam-macam apa? Siapa hisabnya, alatnya? Artinya tidak ada batas. Kalau Allah Maha berkehendak, ketika tahu ikhlasnya kita. Cuma yang agak mahal kan memang ikhlasnya sekarang, Pak, ya. Dikit-dikit kita upload sekarang. Alhamdulillah baru cium aja raswat. Kayaknya yang tersisa untuk Allah hampir habis sekarang, anak-anak muda tuh, ya. Alhamdulillah baru saja sholat malam, baru saja berbuka, baru saja bersahur. Mudah-mudahan tidak ada niat riya. Tahadduts bin nikmah.
bercerita nikmat Allah dengan niat mengajak saudaranya yang lain, mudah-mudahan. Sehingga tetap menjadi amal soleh yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim itu bukan huruf, itu tapi alif huruf, lam huruf, mim huruf, 3 huruf. Ya. Hadis Hasan riwayat hadis diriwayatkan oleh Imam Sunan Tirmidzi dan hadisnya sahih. Ya, tadi sudah kita sebutkan sumber yang tidak membuat bosan. Secara singkat kita murojaah, kita ulang kembali beberapa keutamaan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an tentu. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Akan menjadi pemberi syafaat kita. Boleh tanya Pak ya, kira-kira syafaat itu maksudnya apa Pak? Ibu, syafaat itu apa Ibu ya? Pertolongan. Mungkin ada yang lain dari ibu-ibu? Sepakat ya pertolongan Pak? Dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin asyar wasyaf'i wal watr." Syafaat itu dari kata-kata asy-syafa, genap. Apa hubungannya genap dengan pertolongan, Pak? Jadi maksudnya, karena bahasa itu kata para ahli bahasa, aslinya dari yang bisa diindra. Genap itu kan kita tahu bilangan genap. Ketika kita minta syafaat, pada hakikatnya kita sedang merasa kurang, Pak. Minta digenapkan. Jadi Rasulullah SAW memintakan syafaat kepada Allah, Allah terima permohonan beliau, dan kita diberi syafaat. Kekurangan-kekurangan kita itu ditutupi. Jadi makanya sebenarnya ketika itu memohon syafaat Rasulullah, kita sedang mengakui kita kurang. Tapi selama ini kayaknya kita mohon syafaat, makna ini kurang kita tangkap. Ya. Bahwa pada hakikatnya kita sedang kurang amal kita ini Pak. Kalau di kuliahan atau di sekolahan kan ada nilai minimal Pak ya. Bisa dianggap lulus Pak KKM ya, kriteria ketuntasan minimal namanya 70. Kalau kita 69 mungkin insya Allah dapat pertama syafaatnya Pak. Ya. Tapi kalau kita nilainya 30 kira-kira dapat syafaatnya ke berapa Pak? Ya nunggu yang lain dulu Pak. Insya Allah kalau mati semua umat Nabi dapat syafaat ini Pak. Apalagi kalau kita pembaca Al-Quran. Cuma kalau baca Qurannya apa? Bolong-bolong itu ya mungkin dapatnya dibelanya, ditolongnya juga terakhir Pak. Jadi itulah syafaat. Ya, dari kata asy-syafa' genap, kita sedang memohon agar kekurangan-kekurangan kita dan tidak ada di antara kita yang pernah mengaku paling sempurna Pak. Contohnya Assalamualaikum. Assalamualaikum salat tadi Pak ya. Apa yang kita baca pertama Pak? Astagfirullah. Habis dosa kita Pak. Habis sholat ibadah paling utama. Tapi yang kita ucapkan apa? Istighfar. Karena sebenarnya hakikatnya kita sedang mengaku sholat kita nggak sempurna Pak. Istighfar bukan hanya dari salah, tapi dari ketidaksempurnaan. Mungkin sholat kita tadi ada pikiran tidak khusyuk, atau ada mungkin wajibnya yang kita tinggal. Jadi Masya Allah ya, kita diajarkan benar oleh agama kita untuk selalu dalam beribadah ini, dalam hidup kita menuju Allah ini antara khauf dan roja. Ada rasa takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berupaya memaksimalkan, mengoptimalkan ibadah kita. Tapi kita juga roja, punya harapan besar dengan segala kekurangannya, dengan maha rahimnya dan kasih sayang Allah, rahman rahimnya, Allah akan terima ibadah kita. Kalau tidak ada dua ini Pak, nggak seimbang hidup kita. Terlalu yakin, overconfident, pasti ibadah saya diterima. Akhirnya kita sembarangan bisa. Kalau orang sudah yakin lulus biasanya Pak ya, nggak belajar biasanya. Anak sekarang Pak, sekolah kita sekarang, yang takut nggak lulus bukan muridnya kata Pak ya. Sekolahnya sekarang Pak, gurunya yang takut nggak lulus. Saya dari Madura di Sampang Pak, ada cerita kawan istri itu guru, mau ujian dikejar-kejar anaknya Pak. Sini ujian. Apa jawaban anak-anaknya Pak? Dengan bahasa Madura, Pak Kun lulus Bu. Ada yang mungkin dari Madura, apa artinya Pak? Tetap lulus Bu. Kayaknya sekolahnya khawatir nggak lulus Pak sekarang.
Nanti kalau pajak nggak lulus dicap sekolah paling buruk. Pak Kun lulus, Bu. Jadi anak-anak itu gimana semangat belajarnya sekarang? Nggak tahu yang salah kita sekarang di mana ini, Pak. Diajak ujian, santai-santai aja, tenang aja, Bu. Pasti lulus. Ya, kira-kira mungkin juga begitu. Kenapa yang dijamin masuk surga itu bukan kita-kita, Pak? Sahabat-sahabat, ya, 10 orang, ada Ukasyah, ada sahabat lain. Karena mereka walaupun tahu dijamin masuk surga, bukan hanya berhenti beramal, malah semakin kencang. Kalau kita wallahu alam, Pak ya, kalau sudah pasti dijamin surga, takutnya malah nggak ke masjid lagi nanti. Tapi insya Allah, ya, mudah-mudahan kita tadi dengan bacaan Quran kita yang, ya, kita upayakan terus meningkat. Ya, kan begitu, Pak. Kalau hari kemarin sama dengan hari ini kita sudah rugi. Maka bila bisa juga target bacaan kita juga bisa meningkat. Sehingga nanti syafaat Quran itu semakin dekat. Penolong pembela kita tadi juga semakin mudah kita dapatkan. Ya, jelas tadi dengan membaca Al-Quran kebaikan tadi. Bukan hanya 1 kali 10 kali 700, bahkan tidak ada batasnya. Fa inna manzilataka, kedudukan yang tinggi di sisi Allah tergantung bacaan kita. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Posisinya kita mau tinggi mau rendah tergantung bacaan kitanya. Saya pikir ini cukup memotivasi kita semua, Pak. Agama kita tidak memaksa di luar kemampuan kita, tapi kita didorong terus, dimotivasi. Ya. Rasulullah SAW diturunkan kepada beliau Al-Quran ini bertahap, tadarruj. Di antara hikmahnya kenapa Al-Quran ini diturunkan bertahap, disabbita qalbar Rasul SAW. Ketika ada satu permasalahan Allah turunkan, ketika beliau sedih diajak jalan-jalan. Memang jalan-jalan ini penting juga, Pak, rihlah itu. Isra Mi'raj kan, ketemu para nabi yang satu visi misi perjuangannya, itu kan menghibur, Pak. Kalau kita temu teman-teman yang satu visi misi, entah itu klub apa, sepeda, kan itu kan satu visi misi. Ada hiburan. Itu yang mengokohkan, keyakinan perjuangannya akan ke depan kemana semakin kuat. Itu dapat kita jumpai dengan Al-Quran. Ketika kita baca kisah-kisah umat terdahulu, kita baca, ya, ternyata itu belum apa-apa, Pak. Umat terdahulu, ya, kalau menolak mukjizat langsung dihancurkan. Kaum Nabi Lut dengan lesbian dan gaynya, begitu mereka minta mukjizat, diturunkan mukjizat, menolak, langsung dibalik, Pak ya. Wajalna 'aliyaha safilaha, yang di atas jadi bawah, dikubur hidup-hidup. Na'udzubillah. Tapi Allah Maha Penyayang kepada kita. Walaupun kita banyak balilu-balilunya, Allah masih beri kita kesempatan. Karena memang alhamdulillah kita ini adalah umat akhir zaman, umat terakhir, nabinya sudah Allah panggil, mukjizat juga sudah terputuskan. Maka kesempatan kasih sayang Allah ini mari kita gunakan. Tidak perlu kita menunggu ditegur. Ya. Ya, kelapangan dada tadi. Dengan membaca Al-Qur'an insyaallah, ya. Alladzi adhaba 'anna al-hazan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ya, orang yang istiqomah dalam beribadah, dalam membaca Al-Qur'an, nanti pada hari kiamat malaikat katakan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan bersedih. Nopo nggih bedanya takut sama sedih, Pak? Khauf dan hazan. Apa, Pak? Saya mohon izin sambil minum sambil menunggu jawaban dari Bapak-bapak, Ibu-ibu. Malaikat mengatakan kepada orang yang istiqomah, baik dalam membaca Al-Qur'an, dalam beribadah, ya. Dikatakan kepada mereka oleh para malaikat nanti, kamu tidak khawatir, tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Kata para ulama tafsir, biasanya takut itu akan masa depan, Pak.
nanti anak saya kalau sudah kuliah dapat kerja apa ya? Kalau sudah kuliah gampang nggak nanti? Kalau sudah kerja nanti gampang nggak dapat jodohnya? Biasanya takut akan masa depan. Kalau sedih itu khawatir masa lalunya. Dulu saya begini, kenapa saya dulu nggak begini? Insya Allah itu tidak ada. Yang ada adalah kelapangan tadi. Syifa, Al-Quran syifa, wa syifaun lima fis sudur. Ya. Ada yang kita kenal sekarang, ada namanya ruqyah dan sebagainya. Tapi yang terbaik sebenarnya bukan minta diruqyah, Pak. Kita baca Al-Quran itu sudah syifa untuk diri kita sendiri. Kalau bisa jangan minta diruqyah, Pak. Ruqyah kita sendiri. Zikir pagi, sore, baca Quran yang rutin itu sudah ruqyah, Pak. Karena kalau orang yang minta ruqyah, kelihatannya sulit masuk surga langsung. Ada hadis mengatakan, ada 70.000 umatku yang akan masuk surga min ghairi hisab. 70.000 umat Islam yang akan masuk surga tanpa dihisab. Di antaranya adalah mereka wala yastarqun, yang tidak minta diruqyah. Maka upayakan kita istilahnya ruqyahnya ruqyah mandiri, nggak perlu diminta diruqyah orang, Pak. Ya di antaranya adalah wirid Quran kita. Insya Allah kalau kita rutin, ya, merutinkan wirid Quran kita sesuai target kita, kemampuan kita masing-masing, itu sudah menjadi ruqyah kita. Nah, ada istilah wirid, ya, itu bukan istilah baru, Pak. Wirid atau hizib Quran, maksudnya kebiasaan. Wirid itu kan waroda yaridu wirdan. Wirid itu kebiasaan. Target yang kita pasang. Sebenarnya kita ini, agama kita sudah mengajarkan juga manajemen, kan? Planning, Pak. Target kita berapa untuk Quran? Kalau kita punya target planning di pekerjaan kita, kenapa untuk Quran kita tidak punya target? Man nama an hisbihi an wirdihi faqliyaqdihi fin nahar. Yang tidak sempat menuntaskan karena ketiduran atau kelelahan dari wiridnya, makanya saya punya target hari ini saya setengah juz. Mungkin karena ada pekerjaan, kelelahan, capek, ketiduran. Falyaqdihi bin nahar. Qadha, ganti, Pak. Kalau ditunda-tunda numpuk biasanya susah. Kenapa? Apa-apa pekerjaan kalau semakin numpuk kan tambah berat, Pak, ya. Segera diganti. Kalau kita juga punya wirid, hizab, kebiasaan apa? Witir, Pak. Witir ini sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah 2, Pak. Witir dan qobliyah subuh. Baik beliau mukim atau sedang safar, witir dan qobliyah subuh ini tidak pernah beliau tinggal. Karena itu di mazhab Hanafiyah, Abu Hanifah itu, witir dia katakan wajib. Fard, ya. Fard itu, ya, kalau kita wajib. Alasannya Rasulullah tidak pernah meninggalkan, tapi yang kuat kan sholat yang wajib hanya 5 waktu, yang lain tetap sunnah, tapi penekanannya Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir dan qobliyah subuh ini. Maka mari kita jaga ini, Pak. Dari sekian sholat sunnah, 2 ini yang, ya, itu kan malam, yang 1 permulaan pagi, Pak. Malaikat kan bergantian, ada 2 shift. Shift pagi, shift malam. Nanti lapor, saya pergi, meninggalkan shift saya lihat hambaku dalam keadaan sholat. Yang malam lapor lagi, saya tinggalkan hambaku juga dalam keadaan sholat. Mudah-mudahan itu yang kita dapatkan. Jadi ini saya harapkan kita bisa meruqyah. Karena kategori tadi, atau kriteria orang yang masuk surga tanpa hisab tadi, tidak minta diruqyah. Tapi ruqyahnya adalah ruqyah yang mandiri dengan bacaan-bacanya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu punya kebiasaan wirid tadi, bacaan Quran, kemudian tidak sempat, dikodok langsung. Diganti langsung. Begitu pula saya biasa witir, kemudian sehari itu kan kecapean, ada manten biasanya capek sampai malam beres-beres, nggak sempat witir. Makanya kan solusinya kalau kita nggak yakin akan bangun di akhir, nggak apa-apa di awal. Daripada tidak sama sekali kan. Memang afdalnya kan di sepertiga akhir, Pak. Tapi kalau nggak yakin, dikedepankan tidak masalah. Karena dari setelah Isya sampai menjelang subuh itulah waktu salat malam semuanya. Agama kita nggak susah, Pak. Kalau kita ada kemauan itu nggak susah, insya Allah. Tapi kalau memang kita niat, tapi insya Allah saya masih bisa, karena sudah biasa saya. Sebelum subuh saya bangun, insya Allah. Ternyata subuhnya sekarang cepat, Pak. Sudah gitu acaranya malam, akhirnya witirnya nggak sempat.
Kata para ulama, qadha di siang, tapi bukan ganjil. Jadi niatkan saya mengganti kekurangan saya. Kebiasaan saya ini biar nggak putus, Pak. Karena amal yang paling Allah cintai adalah amal yang rutin. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha, yang paling rutin, wa in qalla, walaupun tidak banyak. Tapi jangan bilang sedikit, Pak. Tidak banyak ini kalau bisa kan, kalau banyak rutin lebih baik lagi. Karena dikit aja nggak apa-apa, yang penting rutin. Betul, saya setuju. Sedikit dan rutin tapi berkualitas. Bisa nggak kita? Yang kata istilah ulama suluk adalah ij'al bainaka wa bainallahi khabi'ah. Jadikan antara dirimu dengan Allah ada amal rahasia, amal andalan. Maaf nih, saya lihat ada yang sudah kopiahnya putih dan di dalam kopiahnya juga sudah putih, Pak. Berarti kan usianya sudah pensiun semua lah. Berarti kita sejak mukallaf kan sudah di atas 50 tahun lebih lah, Pak ya. Kira-kira cari kita, punya nggak kita sudah amal andalan sekarang? Satu saja. Yang bisa kita jadikan, ini kalau saya kira-kira punya dosa yang saya tidak tahu, kalau saya kena grogot, ya, kan ada itu Pak ya. Karena kita suka ngomongin orang. Ada orang dalam hadis katakan amal baiknya seperti Gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu kalau di sini kira-kira silsilatul jibal, bukit barisan panjang dari Aceh, Sumatera sampai selatan. Amalnya banyak. Tapi suka jelas sana, jelas sini, akhirnya habis buat nutupin tekorannya tadi, Pak. Nah, kalau kita nggak punya cadangan amalan andalan, terus ini yang saya maksud amal andalan adalah amal yang paling ikhlas dan paling rahasia. Mungkin orang di sebelah kita, istri kita juga nggak tahu ini apa. Orang terdekat dengan kita yang tidur satu dipan. Contohnya sahabat yang dijamin masuk surga. Mohon maaf Pak ya. Kata Rasulullah, nih datang sekarang penghuni surga lewat pintu masjid. Semua sahabat lihat. Nah, begitu pulang, orang ini diikutin oleh sahabat yang ingin tahu apa sih amalan orang ini kok dijamin masuk surga. Abdullah, ada yang menyebutkan Abdullah bin Amr bin As sahabatnya. Tidak disebutkan, tapi ada yang menyebutkan keterangannya Abdullah bin Amr bin As bikin cerita. Saya ada masalah di rumah dengan orang tua saya, jadi saya nggak bisa tidur di rumah, saya mau mohon numpang nginep. Padahal ingin nyelidiki, Pak. Kok bisa orang ini dijamin masuk surga? Dilihatnya malam tidur kok, nggak sholat terus, paginya juga nggak puasa, hari kedua begitu, hari ketiga begitu, jatahnya bertamu 3 hari, akhirnya pamit Pak. Mas, anggaplah kira-kira mas itu ya. Karena sudah 3 hari, saya mohon maaf sebenarnya saya tidak punya masalah di rumah. Saya cuma ngarang-ngarang cerita biar dapat izin nginep di sini. Saya dengar Anda dijamin Rasulullah masuk surga, tapi saya lihat gak ada yang istimewa amalan Anda ini. Ya, saya seperti itulah yang kamu lihat. Hanya saya biasa rutinkan sebelum tidur. Saya bersihkan hati saya. Kalau ada orang-orang yang nakal sama saya, dengki sama saya, sudah jahat sama saya, sudah saya maafkan. Atau saya punya salah, saya mohon pada Allah agar dimaafkan. Itu rutin saya lakukan, itu saja. Susah kan Pak? Kadang kita kalau sudah capek, ke kamar mandi saja nggak sempat Pak ya. Apalagi sampai doa lengkap. Apalagi sampai tadi menyiapkan diri, menenangkan diri untuk membersihkan hati. Ya, monggo nanti di rumah cari-cari Pak ya. Sudah nggak kita punya hobi, amal andalan yang kita yakin itu paling ikhlas. Kita kalau dengan jiwa kita ini nggak bisa bohong Pak. Sama orang mungkin bisa, tapi sama nurani kita ini, dhamir kita harus jujur. Dan bisa kita cari mana amal yang menurut kita paling ikhlas dan rutin kita lakukan. Ada yang kemarin cerita, setiap saya subuh ke masjid, saya pernah membaca katanya, kalau tiap subuh dimulai dengan berinfak, alhamdulillah betul saya praktekkan Ustaz. Usahanya jeblok, dia rutinkan infak tiap pagi ke masjid, tiap subuh sholat ke masjid dan infak semampu dia, 5.000 kayak 10.000. Alhamdulillah balik lagi usahanya Pak. Tentu bukan karena biar usahanya balik, tapi memang karena Allah saja. Tapi
tapi dia langsung rasakan manfaatnya. Nah kalau memang itu dia ikhlas dan rutin kan, terus bukan selalu usahanya balik terus berhenti gitu Pak. Itu dan nggak tinju. Ya mudah-mudahan kita dikaruniakan keikhlasan, kekontinuan dalam beramal. Apalagi kalau bisa lebih banyak, sehingga amal andalannya juga lebih banyak, itu lebih baik. Ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir terbaik tadi terbesar adalah Al-Quran. Ya, insya Allah ketika kita membaca Al-Quran ada ketenangan. Kalaupun kita tidak bisa membaca sendiri Pak, mungkin lagi capek atau kondisi tidak nyaman, dengarkan dari orang lain. Baca murattal. Dengarkan murattal. Sekarang sudah banyak ya. Tinggal buka YouTube HP kita, nggak usah capek-capek sekarang. Kalau dulu susah ya, harus pakai kaset atau CD. Sekarang tinggal buka HP kita. Rasulullah saja yang diturunkan kepada beliau Al-Quran, yang juga beliau sudah hafal, ingin mendengarkannya dari orang lain, dari Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, iqra' alayya Al-Quran. Ibnu Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, aqra'u alaika. Yang benar Rasulullah, saya bacakan di hadapan Anda. Wa alaika unzil, pada Al-Quran itu sudah diturunkan kepada Anda. Ya nggak enak kan Pak? Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya ingin mendengar bacaan Quran dari orang lain. Ada masa-masa yang saya tahu dirilah bacaan saya ini suaranya pales. Tapi ketika mendengar dari Imam Sudes, siapa itu ya, Qori Muammar mungkin orang ya lokal nih. Siapa? Ada yang masuk. Jadi kalau kita tidak sempat sendiri, dengarkan dari orang, barangkali memberikan ketenangan jiwa. Ya. Sekarang kita sering galau, ya, kembalinya di Al-Quran. Jadi, ketenangan. Kita cepat aja lagi. Ya, sudah banyak berapa keutamaan jelas ya tadi, membacanya secara umum dengan keutamaan Al-Quran, memberikan furqan, ini juga penting Pak. Alat deteksi dalam menghadapi mutasyabihat. Ya, sekarang kita banyak hal-hal yang kamuflase Pak ya. Sampai ada penulis dari Mesir mengatakan ma'rakatul mustalahat. Ada istilah-istilah yang sekarang ini jadi bias Pak ya. Kita kembalikan ke Al-Quran. Ada istilah-istilah yang sudah jelas dalam Al-Quran. Ya. Nah ini, dalam Al-Quran, dalam hadis dikatakan, Bukhari Muslim, mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah. Mirip apel, ada juga yang menyebutkan mirip, kalau dilihat di Google tuh warnanya mirip lemon yang kuning itu Pak, yang besar itu Pak. Itu kita nggak punya di Indonesia Pak. Nanti dari Amerika apa Cina? Yang Amerika lebih mahal, Cina lebih murah dikit. Apa kita nggak punya nih Pak? Yang lemon tebel itu Pak ya. Ada yang menyebut mirip apel, ada yang menyebut mirip itu, ya, namanya utrujah. Rasanya enak, baunya wangi, paling disukai oleh orang Arab. Harganya tapi mahal. Ya di Arab kan nggak ada Pak. Kalau memang seperti jeruk itu. Itu mukmin yang membaca Al-Quran. Ya. Dianya wangi, pribadinya udah baik. Tambah baca Al-Quran, wanginya menyebar. Sementara mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma. Kurma itu kan enak tapi nggak ada baunya kan Pak. Dianya baik. Ya. Orang fajir ini yang tidak taat ya. Kalau membaca Al-Quran seperti raihanah. Raihanah ini ya, sejenis tumbuhan yang wangi ya macam-macam, ada za'faron ya, yang wangi. Bagi yang fajir tidak membaca Al-Quran seperti Handalah. Handalah ini ya tidak wangi, pahit gitu. Berarti kalau kita membaca Al-Quran, kebaikan kita itu insya Allah tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk lingkungan kita. Karena kita tadi tenang, membawa ketenangan, kedamaian untuk lingkungan kita juga. Katanya buat utrujah ini fungsinya banyak. Bisa jadi obat, bijinya bisa dijadikan minyak, semuanya bermanfaat. Jin tidak mendekati rumah yang ada buahnya ini. Tampilannya juga cakep, eksotik. Ya, kalau kita baca surat Al-Baqarah kan, setan tidak datang ke rumah kita. Kemarin pernah ada waktu saya di Saudi, di Riyadh, ada atas pertahanan nempati rumah baru, manggil mahasiswa.
Ustaz tolong dibacakan Quran. Wah, kalau bacakan Al-Baqarah kelamaan, wah. Kira-kira baca apa? Ya, artinya kalau kita baca Al-Quran, ya rumah itu adalah rumah yang aman insya Allah. Nah, maka poin kita masuk ya, masih insya Allah tentang menghatamkan Al-Quran, Pak. Kan tema inti kita tadi ada pengantar tentang membacanya. Kita cepat saja. Yang dimaksud menghatamkan adalah membaca Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas. Bisa sendiri-sendiri, bisa bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri jelas Pak, kita baca, kita tandai, kita baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, tandain terus sampai selesai An-Nas. Itu maksudnya hatam. Yang bersama-sama ini seperti apa, Pak? Tadarus. Kadang ada berapa orang kasih yang ada Quran satu juz itu Pak ya? Kasih sepat. Masing-masing baca, itu hatam nggak Pak? Hatam betul, 30 juz terbaca, tapi siapa yang hatam Pak? Kan bacanya masing-masing. Betul, 30 juz terbaca. Tapi apakah bisa dikatakan hatam gitu? Terbaca 30 juz ya, tapi kan masing-masing Pak. Saya juz 20, Bapak juz 35, nggak ada 35 ya, 25, juz 15. Terbaca 30 juz. Kata guru saya yang ahli qiraat waktu itu, turunan India kalau tidak salah, atau turunan Pakistan, adab membaca bersama itu sehingga dihitung sebagai satu bacaan. Makanya saya mulai Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, terus sampai mana? Banyak satu juz habis. Ya. Itu orang berikutnya yang sebelah saya juz kedua namanya. Enggak harus urut sebenarnya. Oh, di sana tapi dia juz kedua. Cukup baca ta'awudnya, a'udzubillahnya pelan. Dan saya tetap menyimak. Saya tidak baca. Selesai, saya juga nggak pergi, Pak. Selesai sampai 30 saya nggak pergi. Itu saya hatam, Pak. Karena menyimak seperti membaca. Tapi lek kabur-kabur, kan ada kalau di tempat saya itu Kamis Legi, Pak, hataman di masjid. Habis subuh dibaca. Tapi yang baca ganti-ganti, tinggal. Kerja dulu nanti balik lagi. Ya, Qur'annya terbaca 30 juz, tapi siapa yang hatamkan? Nah, ini mungkin perlu tasawur gambar kita tentang menghatamkan tadi. Untuk yang bersama-sama, Pak. Kadang kita panggil beberapa orang baca hatamkan Quran di rumah. Kalau memang mereka seperti tadi, saling menyimak, mereka menghatamkan. Tapi kalau hanya ganti-gantian ya, terbaca 30 juz betul. Tapi tidak masuk hakikat hatam tadi. Kitanya tidak dapat, Pak. Tapi kalau kita ngikutin seperti tadi, kan enak Pak ya. Kalau gantian dianggap hatam. Apalagi seperti tadi, satu juz cuma 40 menit selesai ya Pak. Dianggap hatam. Iya hatam terbaca. Tapi yang hatam gak ada yang hatam, hanya satu juz bacanya kan Pak. Nah ini yang saya pahami dari penjelasan guru saya waktu itu. Beliau hafiz, korek, keturunan Pakistan atau India gitu ya. Dari IPB lah sana, India, Pakistan, Bangladesh Pak. Ya, ini yang maksud hatam. Hatam ini perintah Nabi. Iqra'il Qur'an fi syahr. Bacalah Al-Qur'an wahai Abdullah bin Amr bin As, bacalah Al-Qur'an dalam sebulan. Maksudnya dalam sebulan berarti hatamkan. Jadi menghatam ini perintah Nabi. Kalau di Al-Qur'an memang tidak ada waqtimu, enggak ada kan. Kata hatamkanlah enggak ada. Tapi Nabi menyuruh sahabat untuk menghatamkan. Jadi menghatamkan ini perintah Nabi. Juga kebiasaan Nabi, para sahabat tabi'in dan salafus saleh. Ini sudah kebiasaan dari dulu. Yang terpenting lagi ini tadi. Kalau kita bacanya ngasal, Pak. Asal buka Quran, asal buka HP-nya, enggak pernah ngurut. Khawatir sampai Allah panggil kita ada ayat-ayat atau bahkan mungkin surat-surat yang seumur hidup kita tidak pernah kita baca. Nanti kalau ditanya Allah di akhirat, kamu tahu ayat ini enggak? Ya enggak pernah saya baca. Masa nunggu baca Maryam 7 bulanan itu Pak ya? Atau surat Yusuf? Kan enggak harus nunggu itu. Repotnya kalau mandul gimana Pak? Nanti enggak baca-baca kita Pak. Ya, karena pertama perintah Rasulullah kita menghatamkan, ya,
Dan ini juga kebiasaan Nabi, sahabat, agar tidak ada yang terlewatkan. Allah sudah kasih kita karunia umur, alhamdulillah Pak. Khairun nas man tala umruhu. Orang yang paling baik itu yang usianya panjang, tapi nggak berhenti sampai panjangnya saja Pak. Wa hasuna amaluhu. Panjang penuh dengan karya amal soleh. Panjang isine toleh. Soleh lawannya toleh Pak. Nah ini kita mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah. Apalagi sejak kecilnya orangnya baik, Allah saja terheran-heran. Ada riwayat menyebutkan, innallaha la ya'jabu min rajulin laisa lahu sabwah. Allah terheran-heran ada orang dari kecilnya nggak punya celah, dari kecilnya baik. Biasanya kita ini kalau yang buruk gampang inget Pak ya, tapi kalau yang baik suka lupa Pak. Oh siapa itu? Oh si A itu, yang dulu kecilnya suka ngambil mangga itu ya. Itu yang diingat biasanya Pak. Cerita saya dulu masih sekolah itu kan, Panglima Jenderal kita dulu siapa? Pak Faisal Tanjung ya. Dari Medan Tanjung, kata orang Medan cerita, kalau pulang di kampungnya itu, di gangnya itu, dele kan ibu-ibunya ingat, oh ini dulu Faisal yang suka ambil mangga ini. Kalau yang buruk-buruk masih nempel biasanya Pak. Yang baik-baik sering dilupakan. Makanya ketika ada orang baik dari kecilnya, manut gitu anak itu, nggak usah disuruh ke masjid sendiri gitu. Itu Allah juga heran Pak. Artinya memang tidak banyak yang seperti itu. Baik, lanjutnya. Limit waktu menghatam, artinya ya, tidak ada ketentuan yang rigid, yang pasti, yang tegas. Paling lamanya menghatam itu berapa? Tapi yang penting kita harus pernah menghatamkan. Seumur-umur kita nggak pernah menghatamkan kan nanti perintah Rasulullah kalau kita ditanya pernah hatam enggak? Repot juga, nggak bisa jawab. Kalau pernah, kata Imam Ahmad, kalau saya tahu satu hadis, minimal saya sudah pernah kerjakan walaupun sekali. Jadi paling tidak pengetahuan saya, hujahnya sudah saya jawab, sudah pernah saya amalkan. Ya, ada ayat hadis juga para ulama dulu yang mencela mereka yang menghijrahi Al-Quran atau lama sekali dalam menghatamkan Al-Quran. Salah satu contohnya ayat dalam surat Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, nanti di padang mahsyar kita diadukan bagi orang-orang yang menghijrahi Al-Quran. Hijrah apa Pak? Ya tadi, hijrah tidak membacanya. Beli waktu umrah Quran berlapis emas, hanya ditaruh di pupetnya. Ada tapi ditinggal Hijrah itu Pak. Hijrah itu kan meninggalkan. Waktu akad nikah cari Quran yang paling bagus. Ya, karena mas kawin sayang dibuka Pak. Kalau di Saudi kan mestinya panas ya Pak. Quran ditaruh depan sampai ngembang begini. Kepanasan. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ada umatku yang meninggalkan Al-Qur'an. Kalau Nabi yang ngadukan kita bisa lari enggak? Kalau yang lapor masih manusia mungkin bisa kita cari pengacara top gitu ya. Tapi sudah Nabi yang ngadu, siapa yang bisa menjadi pengacara kita? Ya, mari. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang terlapor. Baik mulai dari bacaannya, khatamnya, mengamalkannya. Kalau tidak mengamalkan berarti menghijrahi juga. Ya. Baik, lanjut saja. Ada ya, memberi limit 40 hari, jangan lebih dari 40 hari. Ya. Abu Daud dari Abdullah bin Amr, ya. Annahu sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kam yaqra'ul Qur'an. Abdullah bin Amr bertanya kepada Rasulullah, berapa lama hendaknya dihatamkan Al-Qur'an itu? Rasulullah langsung jawab, fi arba'in, 40 hari. Tsumma qala turun lagi, fi syahr, sebulan, 30 hari. Ya. Riwayat Bukhari, ya, ini berarti hadis sahih. Iqra' Qur'an fi kulli syahr. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, hatamkan Al-Quran setiap bulan. Kata Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah gampang tiap bulan. Saya atiq aktsar min dalik. Lebih cepat dari itu saya sanggup. Terus dia ulang situ, hatta qala paling cepat 3 hari. Kalau kita sekarang kan minta diskon Pak ya. Kalau ini bukan minta diskon. Kalau sebulan kurangi. Ya. Karena itu ada sebagian fuqaha, para ulama memakruhkan kalau kita lewat 40 hari tanpa hatam. Tapi ada riwayat lain sampai 60 hari ya Pak.
2 bulan ya. Ada juga riwayatnya, ada sebagian ulama salaf dulu menghatamkan dalam 2 bulan. Ya, ini ada 60 hari. Kalau yang tercepat, ini tadi Pak. Tadi kalau hadisnya paling cepat 3 hari. Kok katanya tadi Khalifah Utsman, Imam Syafi'i hatam bukan hanya 3 hari, bukan hanya sehari, tapi semalam. Apa tidak bertentangan dengan hadis tadi Pak? Hadis Bukhari sahih, Imam Syafi'i Khalifah Utsman sengaja melanggar hadis itu bagaimana Pak? Bagaimana kira-kira memadukan Pak? Jadi kita jumpai hadis sahih, kok ulama langgar? Kira-kira apa alasannya mereka melanggar ini Pak? Sekilas ya, tanda petik melanggar tadi Pak. Monggo kira-kira ada yang sambil saya izin minum dulu. Ibu-ibu mungkin ada yang ahli hadis Bu? Kalau tidak ahli hardis. Sekarang kan kita bukan seperti ulama dulu bisa ngapal Pak, tapi ahli hardis gitu. Monggo. Ya, yang tidak boleh itu kalau kita rutinkan Pak. Tiap hari hatamnya kurang dari 3 hari, itu nggak boleh. Karena Al-Quran bukan bacaan tok, bukan jadi kayak tip kan Pak. Ngulang-ngulang tok. Al-Quran itu kitab hidayah yang pertama. Hudal lil, di Al-Baqarah yang pertama, alif lam mim, dalikal kitab la raiba fi, hudal lil muttaqin. Itu fungsi Quran pertama adalah kitab petunjuk. Kalau hanya jadi kaset putar Pak, akhirnya fungsi Al-Quran hilang. Tapi kalau sekali-kali Ramadan, malam Lailatul Qadar, kita fokuskan, boleh kata Pak. Jadi tidak bertentangan. Sekali-kali berarti kan tidak menghilangkan fungsi petunjuk Al-Quran. Tapi kalau jadi kebiasaan sepanjang tahun dia hatamnya sehari, terus setiap hari hatam. Pertama dia nggak kerja apa-apa Pak. Berarti kan nggak kerja, nafkahnya dari mana? Siapa yang menafkahi dia? Ada seorang sahabat yang orang waktu itu di masjid di Madinah, di masjid saja. Ditanya oleh Umar bin Khattab, kamu yang ngasih makan siapa? Yang menafkahi kamu siapa? Ya saudara saya. Saudara kamu lebih baik. Kan berarti dia ditanggung Pak. Ya, Islam tidak begitu. Nggak ngajarkan apa? Tabatul hanya di masjid saja Pak. Ya waktunya di masjid. Memperbanyak iktikaf waktunya, apalagi di 10 hari terakhir Ramadan, kita perbanyak. Waktunya kerja. Ya, makanya tadi Quran kalau jadi kaset enggak. Walaupun insya Allah nggak ada yang seperti itu ya. Kayaknya nggak ada yang sanggup juga Pak. Tapi kalau ada yang hidup saya untuk Quran, salah itu Pak. Ya tadi. Ya, saya memerintahkan Rasulullah kepadaku, kata Allah bin Amr bin As dalam lafaz yang lain, Allah aqra al-Quran, agar saya tidak membaca Al-Quran fi aqal min salas, kurang dari 3 hari. Ya. Kenapa? Kata riwayat yang lain, la yafqahu man qara'ahu fi aqal min salas. Tidak dapat apa-apa, tidak dapat paham apa-apa orang yang baca Quran kurang dari 3 hari. Ya kan ngewes terus itu Pak. Nggak sempat mikir maksudnya apa kan? Tadaburnya nggak ada sama sekali. Nah, apakah larangan ini berlaku umum? Ya. Larangan ini sebagai kalau dijadikan kebiasaan. Sudah saya jawab tadi. Nah, pada waktu-waktu yang utama, Lailatul Qadar, Ramadan gitu Pak. Arafah. Monggo digenjot. Ini kan sesuai dengan karakter jiwa manusia Pak. Nggak bisa dia sepanjang terus. Nah, pemain bola aja kalau lagi libur kan santai Pak ya. Nah, mau kompetisi baru serius lagi. Enggak. Ya. Karena yang paling afdol itu saat kita berada di tempat yang utama dan waktu utama kita utamakan, kita genjot memang waktu itu. Kalau kita di Arafah, lagi haji ya jangan ngobrol. Sayang kali jauh-jauh dari ngantri puluhan tahun sampai di sana ngobrol Pak. Ujiannya juga gitu. Kalau sudah kumpul sama teman-teman kan Pak. Walaupun di tempat dan yang waktu utama kadang lupa tujuannya. Ngobrol. Ya. Kebiasaan sahabat adalah hatamnya 7 hari ini. Kalau standar sahabat hatam dalam 7 hari Pak. Sudah lewat dari larangan kan? Larangannya 3 hari. Tapi mereka hatam dalam 7 hari. Berarti berapa sehari Pak? 30 bagi 7 berapa? 3,5 ya? Ya hampir 4 ya. 4 lebih juga dikit. 4 lebih. Kalau 4 juz lebih kan, kalau bacanya lancar tadi kan hanya berapa jam Pak?
masih bisa kerjakan yang lain, normal hidupnya gitu. Ya. Berikutnya, ini wirid Quran. Silakan dengan setting seperti apa. Yang penting targetkan, punya target Pak, sesuai kemampuan kita. Saya ini sudah mulai pensiun ya, kesibukan saya berkurang. Masa sama dengan yang sibuk? Targetnya kan harus beda Pak. Tapi biarpun saya kerja sibuk, saya juga nggak mau kalah. Saya pasang target tinggi. Nanti kan kita bisa ngukur tuh Pak. Kalau sudah dari awal terlalu rendah, nanti naiknya susah. Nggak apa-apa Pak, target tinggi kalau ketinggian kan bisa diturunkan. Ya. Silakan baca saat sholat, bahkan hafalan itu semakin kuat kalau dibaca dalam sholat. Ya. Mau dijadikan bacaan dalam sholat, di luar sholat. Biasanya kalau kita rutinkan setiap selesai sholat, itu selesai 1 juz Pak. Kalau yang Quran yang Saudi itu kan 2 lembar. Kan 20 halaman, 1 juz itu. Berarti 4 halaman, 2 lembar. Kalau kita rutinkan setiap sholat saja, entah sebelum qomat atau setelah sholatnya, itu selesai sehari Pak, nggak terasa. Cuma yang susah kan memang merutinkan. Kadang datang sudah masbuk. Ya. Ta'ahadu hadzal Quran. Pegang Quran ini. Fawalladzi nafsi biyadihi, karena Al-Quran ini demi Allah kata Rasulullah lebih liar dari onta. Contohnya onta lagi ya Pak. Kalau contohnya yang lain kan nggak paham orang Arab. Kalau kita sekarang walaupun dicontohin onta kan paham. Tinggal cari. Teknologinya udah. Man nama an hizbihi an syai'in minhu, yang tertidur dari wiridnya, dari hizibnya, kebiasaan bacaannya atau kebiasaan ibadahnya. Faqara'u fi ma baina salatil fajr wa salatul zuhur. Maka gantilah antara salat zuhur dan salat subuh dan zuhur di siang harinya. Maka orang tadi kudibaf, orang yang mengganti, mengqadha bacaannya tadi seperti membacanya di malam hari. Sudah seperti waktu aslinya. Riwayat hadis sahih Pak, riwayat Muslim. Ini sanksi qadha tadi. Nah, ini penting terakhir Pak. Insyaallah selesai di sini Pak. Doa khatmil Quran. Kalau kita sudah hatam, baik yang sendiri atau rame-rame tadi, dengan cara yang benar tadi Pak. Ulama menganjurkan setelah khatam kita, jika memungkinkan mengajak sanak keluarganya. Karena doa setelah amal soleh termasuk yang berpotensi makbul. Berpotensi kuat makbul diterima. Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an. Nah, ini Anas bin Malik ini pernah menjadi pembantu Rasulullah bertahun-tahun, tidak ada piring terbang katanya. Bukan UFO ya, piring terbang. Tidak pernah ditanya kenapa kamu nggak kerjakan ini. Pembantu. Beliau didoakan Rasulullah, banyak anak, banyak rezeki. Anaknya 80 lebih Pak. Berarti ngasih makannya kan jutaan Pak. Makannya saja. Kenapa saya hitung konsumsi? Biasa pengeluaran kita terbesar apa konsumsi memang Pak ya. Maka bahasa Al-Quran juga begitu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta saudara kalian dengan cara yang batil. Padahal kalau kita ngambil bukan untuk makan aja, kadang buat beli mobil Pak. Tapi biasanya terbesar pengeluaran memang untuk makan kan. Jadi Al-Quran menggunakan kata akal, makan itu bukan berarti kalau tidak buat makan boleh. Tapi memberikan gambaran ini ya yang paling banyak kebutuhan yang kita gunakan. Ya. Annahu kana idza khatamal Qur'an, Anas bin Malik kalau selesai menghatamkan Al-Qur'an, jama'a waladahu wa ahla baitihi, anak dan istrinya dikumpulkan dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya kalau beliau kumpulkan cukup, anak istri udah 80 Pak. Kalau sama istri mungkin 85, 84, dengan beliau 85. Enggak perlu ngundang orang juga udah ramai Pak. An Mujahid tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, ahli tafsir juga. Kanu yajtami'una 'inda khatmil Qur'an. Mereka kebiasaan dulu para sahabat, para tabi'in berkumpul saat selesai baca Al-Qur'an, saat khatam Qur'an. Yaqulun, mereka mengatakan innar rahmata tanzilu 'indal Qur'an. Saat khataman ini rahmat turun. Ini diriwayatkan oleh Imam Nawawi, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Yang lebih menarik lagi, ini mungkin saya belum tahu ada yang melakukan ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Abbas, annahu kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Qur'an. Beliau mengirim mata-mata Pak, di mana ada orang yang biasa baca Quran dan biasa menghatamkan. Fa idza arada yakhtim a'lama Ibnu Abbas.
Kalau orang itu sudah mau khatam, Ibnu Abbas minta dikasih tahu. Dia ingin ikut hadir di doa. Sampai seperti itu Ibnu Abbas. Beliau orang yang didoakan ahli tafsir oleh Rasulullah. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kepada beliau Ibnu Abbas pemahaman dalam agama dan keahlian dalam menafsirkan Al-Qur'an. Kalau yang ahli tafsir seperti ini, Pak. Bukan cukup ketika dirinya bahkan mencari di mana di Madinah itu ada orang mau khataman, saya mau ikut datang. Kalau kita biasakan ini, anak-anak kita nggak usah diajak, sudah tahu oh orang tua saya kalau tiap bulan hafal Al-Qur'an. Ini kan pendidikan tanpa langsung, Pak. Nggak usah ngomong, kita udah kasih contoh teladan. Ayo anak-anak kumpul dulu sebentar nih. Saya sudah khatam. Ayo ikutin doanya, amin kan. Kan di akhir Quran ada sudah Pak, nggak usah susah-susah. Doa khatmil Quran. Tidak ada contoh langsung dari Nabi. Tapi yang kita ambil yang mudah saja yang sudah ditulis oleh para ulama. Ini ada, paling 10 menit Pak, selesai. Dari rumah aja dulu. Kalau kita mengundang tetangga ada rezeki, monggo silahkan. Ada rahmat yang turun saat itu. Tapi paling tidak kalau kita lakukan di rumah. Mudah-mudahan harapannya anak-anak kita juga menjadi biasa dengan Al-Quran, menjadi dekat. Apalagi kalau suami istrinya, Pak. Pekan ini istrinya, pekan depan suaminya atau sebaliknya. Berarti rumah itu akan hidup, insya Allah rumah tangganya harmonis. Ini lembaga rumah tangga yang harus kita pertahankan, Pak. Sekarang ini kan institusi keluarga ini coba ya soal ngapain istri harus taat suami, istri harus menyambut suami. Kan ada begitu sekarang nih Pak ya. Siapa yang mewajibkan istri harus menyiapkan makan? Nah, kalau tidak ada kasih sayang di antara suami istri, masing-masing makan di luar, ya gimana Pak? Memang istri bukan pembantu betul, tapi kan apa? Kasih sayang istri ya melayani suami. Ya. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlina min ahli Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikan kami, anak-anak kami, keluarga kami, anak turunan kami min ahli Al-Quran. Ahlul Quran wa khassatika, orang-orang spesial di sisimu ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlina min ahli Al-Quran wa khassatik. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlina min ahli Al-Quran wa khassatik. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih mohon maaf. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Mohon maaf jika ada kekeliruan, kesalahan sekali lagi atau kata-kata yang tidak berkenan, karena saya bukan malaikat Pak. Manusia biasa yang kadang emosi dan sebagainya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.